Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama senantiasa mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya, karunia-Nya sehingga kita bersama-sama bisa bersama-sama dalam sebuah majelis ilmu, di samping diberikan kesehatan, lapangan, dan kita sama-sama setelah menjalankan sholat zuhur berjamaah ataupun zuhur di tempatnya masing-masing. Semoga amalan kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat serta salam kita aturkan, kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memperjuangkan jiwa raga harta bendanya untuk menyampaikan agama Islam ini ke seluruh alam. Sehingga dengan asbab perantara beliau kita dapat merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Semoga pengorbanan beliau ini senantiasa mendapatkan tempat yang bagus atau balasan yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menanti daripada syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah, mendengarkan tuturan agama yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, Ustadz Farid Nu'man. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa ikut hadir bersama kita. Sudah sehat Ustadz ya, alhamdulillah. Dan semoga nanti ilmu-ilmu yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita memulai kajian pada siang hari ini, Bapak Ibu, dimohon kepada Bapak Ibu untuk memute alat komunikasinya masing-masing. Kemudian apabila bisa menampilkan gambar lebih bagus lagi, tapi kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Mohon untuk suaranya dimatikan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa berpanjang lebar, mari kita sama-sama mendengarkan kajian siang hari ini tentang fikih kurban yang langsung akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Farid Nu'man. Kepada Ustadz Farid Nu'man kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini yang barangkali tadinya kita rencananya ingin offline ya, ternyata kita lihat situasi yang Allah kehendaki ya terhadap kehidupan kita pada hari ini tidak memungkinkan untuk kita offline. Ya, ala kulli hal apa yang kita lakukan insya Allah tetap membawa hikmah, membawa manfaat, dan juga tidak lupa keberkahan. Semoga tetap diberikan kepada pertemuan kita sejak awal sampai akhirnya. Pada pertemuan kali ini, ya kita akan bahas tentang fikih kurban apa dan bagaimana. Ya, wabil khusus barangkali ketika pandemi seperti ini, yang bisa jadi aktivitas kurban mengalami mungkin ya beberapa modifikasi. Ya, seperti misalnya ketika ada peraturan dari Kemenak ya tentang hendaknya antara si pekurban mudhahi ya itu diberikan jarak segala macam ya, kemudian bagaimana dengan alat-alatnya, kemudian bagaimana dengan pembagiannya ya, apakah dibolehkan dengan pembagian di luar daerah begitu dan seterusnya. Walaupun secara global sebenarnya tidak ada perubahan signifikan ya antara aktivitas berkurban di masa-masa normal dan di masa-masa pandemi.
yang sedikit berubah itu hanyalah dalam beberapa hal masalah teknis saja. Tapi dalam hal-hal yang prinsip tidak. Ya, kita masuk yang pertama pada definisi atau ta'rif. Fahuwa mayuzakka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayamin nahri bi syara'iti makhsusah. Jadi kurban itu adalah ya hewan yang disembelih dalam rangka pendekatan diri kepada Allah di hari-hari khusus dengan syarat-syarat yang khusus pula. Jadi kalau kita lihat dalam definisi ini, paling tidak ada 3 unsur pokok dalam aktivitas kurban. Yang pertama itu masalah niat, taqarruban ilallah. Ya dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah waktu, fi ayamin nahr, di hari-hari nahr. Nahr artinya penyembelihan. Ya hari-hari penyembelihan kita tahu ada 4. 10, 11, 12, 13. Itu sejak pasca sholat Id hingga sampai sebelum maghrib di tanggal 13. Kemudian ya bi syara'id makhsusah, yaitu dengan hewan-hewan yang memenuhi syarat. Jadi enggak semua hewan dibenarkan untuk dijadikan hewan kurban. Ya para ulama mengatakan ya annal hadiya la yakun illa minan na'am. Jadi kesepakatan. Ya tidak ada beda pendapat bahwa yang namanya kurban itu la yakun, tidak sah, tidak terjadi illa minan na'am, kecuali dari hewan yang bernama hewan ternak. Ternak yang bagaimana dulu? Karena jangkrik juga ternak. Ya kita tahu ada orang menternak jangkrik, ternak lele dumbo kan begitu. Ternak yang mana dulu? Mereka mengatakan wattafaku ala annal afdhalal ibil. Mereka telah sepakat bahwa yang paling utama adalah unta. Tsummal baqar, kemudian sapi, tsummal ghanam, lalu kemudian kambing. Ala hadza tartib, itulah urutannya. Jadi unta, sapi dan kambing itu urutan keutamaan berkurban. Baik. Kemudian falaisa minal udhiyah mayudzakka li ghairi taqarrub ilallahi ta'ala. Bukan kategori berkurban jika niatnya bukan taqarrub ilallah. Ya misalnya ada orang berniat hanya untuk ya berbangga-bangga dengan jumlah hewan kurban yang dia beli, yang dia mampu kurbankan. Ya walaupun dia mampu kurban, anggaplah selusin ekor sapi ya atau mungkin lebih banyak dari itu, tapi tujuannya supaya orang-orang memuji dia. Jadi bukan mendekat kepada Allah, tapi mendekat di hati manusia. Kalau itu tujuannya, maka ya ini tidak cukup ya dikatakan memasuki SOP-nya kurban. Ya, karena ada syarat penting masalah niat yang tidak dia penuhi. Nah, di sini dikatakan yaitu kadzabaih allati tutbahu lil bai'i awil akli aw ikramid dhaif. Contoh seperti orang yang menyembelih hewan tapi tujuan dia ingin dijual. Seperti para pedagang, dia nyembelih kambing, nyembelih sapi misalnya, tapi ternyata dagingnya ya untuk dijual. Maka walaupun ini hewan kurban, tetap dia tidak dikatakan berkurban karena niatnya enggak ingin kurban. Awil akal, atau untuk dimakan, ya entah dimakan sendiri atau orang lain di luar hari-hari kurban itu. Ya, au ikramid dhaif, atau dalam rangka memuliakan tamu. Ini kebiasaan orang Timur Tengah ya, orang Arab saat itu. Kalau mereka tahu akan ada tamu, apalagi tamu terhormat, biasanya mereka akan menyembelih seekor kambing untuk makan bersama tamu. Nah, ini juga tidak disebut kurban kalau niatnya seperti itu. Walaisa minha mayudzaka fi ghairi hadhil ayyam, atau disembelihnya bukan di hari-hari an-nahr. Ya walaupun hewannya hewan kurban, niatnya pun niat taqarrub ilallah, tapi disembelihnya di Idul Fitri, ya dia bukan kurban namanya. Ya karena dari sisi syarat waktu tidak terpenuhi. Kemudian walau litaqarrub ilallahi ta'ala wa kadzalika mayudzaka bi niyatil aqiqah anil maulud. Nah, ini dia. Atau ada orang niatnya untuk akikah, nyembelihnya hewan kurban. Ya. Kemudian hewannya ya hewan kurban tadi, niatnya juga untuk akikah. Maka yang kayak begini kata para ulama kita enggak sah dikatakan kurban. Hanya saja ya sebagai informasi, di antara para ulama kita ada yang membolehkan satu hewan itu dengan 2 niat. Ya di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya beliau seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud, ya beliau pernah beli kambing, nah, dia sembelih dengan niat untuk kurban sekaligus untuk akikah putranya.
Ya, 1 ekor dengan 2 niat, yaitu akikah dan kurban sekaligus. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Namun mayoritas mengatakan ini tidak sah. Ya, mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena antara kurban dan akikah ini 2 ibadah yang berdiri sendiri dengan 2 sebab yang berbeda-beda. Ya, dan ketika orang berakikah, ya dia nggak mengcover kurban, sebagaimana orang berkurban nggak mengcover akikah. Ini pendapat jumhur. Nah, di antara 2 pendapat ini, pendapat mayoritas itu nampaknya lebih aman dan lebih hati-hati bahwa ini 2 ibadah yang berbeda. Namun untuk orang tertentu, orang yang mungkin dalam keadaan sempit ekonomi, dia sulit beli 2 ekor kambing untuk akikah dan buat kurban juga, maka pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa 1 ekor dengan 2 niat, ya, menurut Syekh Abdullah Al-Faqih, pendapat Imam Ahmad bin Hambal dalam kondisi orang seperti tadi, itu mungkin bisa dipakai, ya, bisa diamalkan. Baik. Kemudian au jaza'it tamattu awil qiran fin nusuk. Atau begini, ada orang yang menyembelih hewan itu dalam rangka bayar dam atau denda haji tamattu atau haji qiran. Au jaza'it tarki wajib, atau bagi mereka yang kena dam karena meninggalkan hal-hal yang wajib di dalam haji atau umrohnya. Au fi'lil mahzur fin nusuk, atau melakukan larangan-larangan ketika dia haji atau umroh. Maka ketika mereka kena denda berupa motong kambing atau unta misalnya, ini mereka nggak dikatakan kurban karena memang target dan tujuannya bukan untuk kurban. Baik, jadi ada 3 unsur utama, hewan, waktu, dan niat. Kita masuk dalil-dalil umum. Ya, ibadah kurban ini ibadah sunnah yang azimah, sunnah yang besar. Dia ditopang oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Sehingga kekuatan hujahnya luar biasa. Ya, dalam Al-Quran, fasolli li rabbika wanhar. Ya, di ayat yang kedua. Ya, salatlah untuk mengingat Tuhanmu, yaitu salat Id, wanhar, dan juga sembelihlah kurban. Ya, ini dalil tentang keanjuran atau kesyariatan dari kurban. Dalil yang kedua dari hadis, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Ya, siapa yang dalam keadaan lapang rezeki, sa'atun, lagi ada duit, tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Maksudnya apa? Jangan dekati lapangan tempat sholat Id. Ya, jadi kalau ada orang punya uang, lapang rezeki, utang nggak ada, ya duit juga banyak, tabungan ada, dia nggak berkurban. Nabi katakan jangan kemari. Ya, ini merupakan teguran yang begitu keras bagi mereka yang sedang ada uang tapi dia nggak berkurban. Maka ini menunjukkan dalil yang kuat tentang ya kurban. Ya, kemudian ya dalam hadis yang lain, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wajib bagi tiap penghuni rumah di setiap tahunnya berkurban. Nah, ini dari hadis yang sifatnya qaul. Qaul itu ucapan. Ya, adapun untuk fi'liyah, perbuatan, ya perbuatan Rasul. Rasul sendiri pernah berkurban. Anas bin Malik bercerita, dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain aqranain. Rasul pernah berkurban dengan 2 kambing domba, kibas ya, amlahain yang warnanya mayoritas putih, ada hitamnya. Amlahain itu mayoritasnya putih, ada hitam. Hitamnya di antara 2 kening, di antara 2 alis di keningnya. Dan hitamnya juga ada di daerah kaki. Itu namanya amlahain. Itu kambing yang berwarna putih dan ada bercak hitamnya. Dan sebagian ulama seperti Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim, dia mengatakan dianjurkan kalau kita kurban kambing, itu memilih kambing yang modelnya kayak begitu. Yang amlahain itu, yang putih, kemudian ada warna hitamnya di daerah kening dan di daerah kaki. Nah, itu silakan diingat-ingat, dipilih yang kayak begitu kalau kita ingin kurban. Nah, ini sunnah fi'liyahnya. Ya, akronain artinya dia sudah bertanduk. Ya, kemudian dzabahahuma, Rasul pun menyembelih keduanya biyadihi, dengan tangannya sendiri. Nah, ini menandakan bahwa memotong hewan kurban sendiri itu sunnah, dianjurkan. Ya, wasamma, kemudian Rasul pun membaca bismillah, sama ini tasmiyah maksudnya. Wa kabbara, lalu bertakbir, wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Lalu Rasul pun meletakkan kakinya di atas hewan tersebut supaya itu hewan tidak berontak. Nah, ini sunnah fi'liyah, perbuatan Rasul sendiri. Kemudian ijma. Ya, wa thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha wa dhahal muslimun wa ajma'u ala dzalik. Jadi Rasul melakukan, kaum muslimin juga melakukan, dan mereka telah ijma atas syariat kurban.
Nah, ini dalil-dalil tentang kurban. Kemudian jemaah, kita lanjut hukum. Nah, apakah kurban itu sunnah atau wajib? Nah, mayoritas mengatakan kurban itu sunnah muakkad. Ya, Hanafiyah yang mengatakan wajib. Ya, di sini kita lihat al-udhiyatu fardun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam duna ummatih. Kurban itu wajib bagi Rasulullah, tidak bagi umatnya. Li hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddim, berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang lalu. Apa bunyinya? Salasun hunna alayya faraid walakum tatawwu. Ada 3 hal yang bagiku adalah wajib, buat kalian adalah sunnah. Ya, apa 3 hal itu? Nabi mengatakan an-nahru, berkurban, wal witru, salat witir, wa raka'at duha, dan 2 rakaat duha. Sehingga dari keterangan ini, ya, ini menunjukkan kurban itu sunnah bagi umatnya dan wajib bagi Rasul. Namun perlu saya informasikan, riwayat ini atau hadis ini statusnya tidak sahih. Ya. Dia ini hanya dalil tambahan, bukan dalil utama sini. Kemudian Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan, tajibul udhiyah marratan fi kulli amin inda Abi Hanifah, wa hiya sunnatun muakkadah inda jumhuril a'immah. Wajibnya berkurban sekali setahun menurut Imam Abu Hanifah. Namun bagi jumhur, ya mayoritas ulama, dia adalah sunnah yang sangat ditekankan. Nah, jamaah sekalian, bagaimana sikap kita ketika kita tahu para imam, para ulama, para pakar ahli hukum Islam berbeda pendapat? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ya, sikap kita adalah tetap berkurban, khususnya bagi mereka sedang ada rezeki. Ya, karena bagi Imam Abu Hanifah pun yang mengatakan wajib itu maksudnya kewajiban bagi yang ada rezeki. Ya, tentu bagi yang sedang tidak wajib menurut dia. Nah, buat yang sedang dalam punya rezeki, ada kelebihan harta, ya misalnya 3 juta atau 2,5 juta misalnya, bisa untuk beli seekor kambing, maka lebih baik untuk keluar dari perselisihan pendapat dia tetap berkurban. Supaya apa? Supaya kalau kita ketemu ya guru-guru kita, para ustadz kita, para masyayikh kita yang mengatakan wajib, toh kita sudah melakukannya. Ya, kalau ada yang mengatakan itu sunnah, ya kita pun juga sudah melakukannya. Nah, dengan demikian khurujan minal khilaf aula. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih utama kita tempuh. Ya, terlepas dari mana yang kuat di antara wajib dan mengatakan sunnah. Namun kata Imam Sun'ani, ya, dia mengutip dari Imam Ibnu Hazm. Silakan di bawah di sini. Qala Ibnu Hazm, la yasihu an ahadin minas sahabah annaha wajibah. Tidak ada satupun yang sahih dari sahabat Nabi yang mengatakan itu wajib. Jadi ini bukan hanya pendapat mayoritas ahli fikih. Para sahabat Nabi pun mengatakan itu bukan kewajiban. Ditambah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kurban itu dikaitkan dengan keinginan kitanya. Idza dakhalatil asyru, jika memasuki 10 Zulhijjah. 1, 2, 3 terus sampai 10 Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayudhhiya, dan di antara kalian ingin berkurban. Jadi Rasulullah di situ mengatakan kalau kalian ingin berkurban pakai irodah. Ya, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Maka janganlah dia mencukur rambut dan kukunya sedikit pun. Lalu kata Imam Syafi'i, hadis tersebut menggunakan kata irodah, ya, wa aroda ahadukum, itu menunjukkan dia bukan wajib. Karena diserahkan ke kita. Jika mau, jika ingin, jika kalian berkehendak. Artinya kalau kita nggak berkehendak pun nggak disalahkan. Nah, ini alasan yang mengatakan atau alasan tambahan yang mengatakan itu bukan kewajiban. Nah, ini kita lihat hadis yang saya bacakan tadi. Ya, jika kalian ingin, di sini ada kalimat wa aroda ahadukum, dan kalian ingin berkurban. Wa qala Syafi'i, hadza dalil anna tadhiyah laysat biwajibah. Ini kata Imam Syafi'i. Ini menjadi dalil bahwa kurban itu bukan wajib, ya, karena ada aroda tadi, ya, jika berkehendak. Nah, tadi jemaah sekalian sudah saya berikan jalan tengahnya, yaitu lebih baik tetap berkurban walaupun dia tidak wajib, supaya khurujan minal khilaf, kita keluar dari perbedaan pendapat. Ya. Kemudian kita masuk apa sih keutamaan kurban hingga sepanjang abad, ya, sejak
Rasulullah bahkan sebelumnya, ya, karena ini kurban kebiasaan para nabi sebelumnya juga. Ya, apa keutamaannya? Yang pertama, ini menghidupkan sunnah para nabi. Ya, sunnah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasul tiap tahun melakukan. Bahkan Rasul pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Dan beliau sembelih sendiri sampai ke 63. Yang ke 64 terus hingga sampai tuntas dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hal itu disampaikan oleh Imam Ahmad dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Rasul juga pernah kurban dengan 2 ekor kambing kibas seperti kisah tadi, dan juga ya dengan jumlah hewan yang beragam, tidak selalu sama seperti itu. Kemudian yang kedua, mensyiarkan salah satu ajaran Islam. Ya, ini bahkan menjadi salah satu apa istilahnya sedekah terbesar di dunia, kurban dan zakat. Kita tidak dapati momen hari istimewa di agama-agama lain, ya sebagaimana Islam dengan kurbannya dan juga dengan zakatnya, ya sehingga ada yang mengatakan momen yang namanya manusia memberikan tali kasih kepada sama manusia yang paling besar hanya dimiliki kaum muslimin, yaitu dengan kurban dan zakatnya. Nah, hanya saja jamaah, hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan kurban yang berbunyi siapa yang kurban maka dia akan begini, dia akan begitu, itu tidak ada yang sahih. Termasuk yang sering kita lihat di spanduk-spanduk, orang berkurban maka pahalanya sama dengan jumlah bulu hewan kurbannya. Mungkin pernah dengar kan? Atau hewan berkurban nanti orang yang berkurban di akhirat nanti dia akan menunggangi hewan kurbannya misalnya. Ini semua tidak ada yang valid, tidak ada yang sahih, ya. Hasan pun tidak sampai ke Rasulullah SAW. Ya, ada yang mengatakan sahih itu Imam Hakim, tetapi beliau telah dikoreksi oleh para ulama umumnya bahwa pensahihan beliau keliru. Ya, sehingga ada yang mengatakan sampai itu hadis palsu. Baik, kita lihat di sini keterangan dari Imam Ibnul Arabi. Ya, beliau dikutip oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakafuri dalam kitab Tuhfa Al-Ahwadi. Ya, qala Ibnul Arabi fi syarh Tirmidzi laisa fi fadl udhiyah hadisun sahihun intaha. Qultu al-amru kama qala Ibnul Arabi. Ibnu Arabi berkata dalam Syarah At-Tirmidzi, tidak ada hadis yang sahih yang menceritakan tentang keutamaan kurban. Ya, aku berkata, yaitu Al-Mubarakafuri berkata, masalah ini, masalah kesahihan hadis, itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Maksudnya ya benar begitu, tidak ada yang sahih tentang masalah yang menunjukkan pahalanya berapa, seperti apa. Ya, seperti yang tadi saya katakan, yang cukup terkenal di tengah masyarakat kita, yang bahwa pahalanya sama dengan jumlah bulunya, bulu hewan kurbannya, atau tadi dijadikan tunggangan di akhirat nanti, ini semua tidak memiliki riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi validitas atau kesahihannya. Baik, kita lanjut. Kemudian niat. Tadi di awal kita udah bahas bahwa niat itu menjadi salah satu syarat sahnya berkurban. Dan orang berniat ketika kurban, itu sengaret-ngaretnya, ya setelat-telatnya adalah menjelang penyembelihan. Ya, la tujzi'u al-udhiyah bidunin niyah. Ya, tidak sah berkurban tanpa adanya niat. Li'anna dzabaha qad yakun lillahmi. Karena orang kalau nyembelih kan hasilnya daging. Wa qad yakun lil qurbah. Nah, yang namanya daging ini, yang hasil sembelihan itu, dia bisa menjadi sarana untuk kurbah, ya, pendekatan diri kepada Allah. Wal fi'lu la yakun kurbah bidun niyah, tapi itu hanya bisa terjadi kalau pakai niat. Sebab kalau sekedar daging lalu dimakan dikasih, kalau niatnya bukan pengen kurban, hanya buat bagi-bagi hadiah biasa, dia nggak dihitung kurban. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili melanjutkan, ya wastaratu Syafi'iyah wal Hanabilah an takunna niyah inda dzabhil udhiyah. Ya, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan, ya syaratnya niat itu hendaknya sengaret-ngaretnya, selambat-lambatnya, yaitu sebelum penyembelihan. Misal kita ngelihat hewan kurban kita lagi pengen disembelih. Nah, langsung tuh di hati kita niat untuk taqarrub ilallah, untuk pendekatan diri kepada Allah dengan kurban itu. Ya, itu kalau kita
lihat ya, tapi kalau kita apa istilahnya motong sendiri, ya itu tuh lebih bagus gitu. Kemudian li'anna dzabha kurbah fi nafsi. Karena yang namanya menyembelih hewan kurban itu secara otomatis sudah pendekatan diri kepada Allah. Ya wa yakfihi ayyanwi ya bil qalbi, dan cukup bagi dia niat itu di hati. Ya, wala yustaratu ayatafazu bi niyati bilisani. Adapun niat di mulut itu bukan syarat sahnya. Namun juga bukan berarti terlarang, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, karena li'anna niyata amalul qalbi wa dzikru bil lisan dalilun 'alaiha. Jadi kata beliau, wa dzikru bil lisan dalilun 'alaiha. Diucapkan di mulut itu penegas, penunjuk bahwa di hati kita ada niat. Jadi kata beliau itu bukan terlarang. Ya, dan ini menjadi pandangan mayoritas ulama bahwa melafazkan niat itu silahkan. Kecuali menurut Imam Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian para ulama Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, ya, termasuk murid-murid mereka di tanah air yang mengatakan tidak ada melafazkan niat. Tapi mayoritas ahli fikih mengatakan melafazkan niat itu dibolehkan, ya bahkan itu dianggap sunnah oleh sebagian mereka. Hal ini dikiaskan dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ingin puasa, tadinya mau sarapan dulu sih pagi-pagi ya. Dia bertanya ke Aisyah, ini hadis kisahnya Sahih Muslim. Ya Aisyah, hal indah kito'am. Aisyah punya makanan apa enggak? Aisyah menjawab, ma indi to'am. Maaf, saya enggak ada makanan. Maka Nabi pun berkata kepada Aisyah, wa ini so'im. Ya udah kalau gitu saya berpuasa. Ucapan ini ya oleh mereka dianggap ini menunjukkan Rasulullah rencana puasanya yaitu diucapkan, niat ingin puasanya diucapkan ketika dia mengatakan saya berpuasa. Nah, dari sinilah mereka yang mengatakan kalau gitu seseorang mengucapkan niat, keinginan atau rencana puasanya atau ibadahnya itu bukan hal yang salah. Itu hal yang dibolehkan menurut mereka dari kisah tadi. Nah, inilah dalam masalah fikih biasa terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama kita. Nah, kita lapang dada saja. Taib. Nah, waktu pelaksanaan tadi sudah kita bahas selama 4 hari sejak tanggal 10 hingga sampai 13. Ada hal yang ingin saya sampaikan di sini. Sebenarnya antara pelaksanaan Idul Fitri, sholat Idul Fitri dengan Idul Adha, itu ada sedikit perbedaan dari sisi waktu. Cuman di Indonesia itu nggak terjadi, semuanya disamain. Ya, kalau kita buka literatur kitab para fuqaha itu, bahwasanya sholat Idul Adha itu lebih pagi, agak lebih pagi ya dibanding sholat Idul Fitri. Idul Fitri agak siangan dikit. Ya, walaupun kalau pagi juga sah, ini bukan masalah sah nggak sah ya. Ini masalah mana yang sebaiknya gitu. Nah, apa hikmahnya kenapa sholat Idul Adha dianjurkan agak lebih pagi supaya rentang waktu penyembelihan korban jadi lebih panjang. Gitu. Nah, kenapa sholat Idul Fitri agak siangan dikit supaya rentang waktu orang bayar zakat jadi lebih panjang juga. Karena bayar zakat fitrah itu tidak sah ketika ya khotib sudah naik mimbar. Ketika itu dikasih waktu agak lebih panjang, orang yang telat bayar zakat fitrah masih ada waktu. Itu hikmahnya. Ya, kenapa? Ya, ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Namun, mohon maaf, di Indonesia nampaknya hal itu nggak terjadi. Karena memang kita udah kebiasaan antara Idul Fitri, Idul Adha disamakan waktunya. Walaupun itu juga nggak ada masalah secara keabsahan sama-sama sah. Ya. Baik. Ya, fasholli lirabbika wanhar. Ini ayat menunjukkan tentang apa istilah kita tuh rundown ya, rundown urutannya. Sholat dulu, wanhar. Lalu sembelihlah kurban. Dengan kata lain, kalau nyembelihnya sebelum sholat tidak sah. Walaupun itu hewan halal untuk tetap dimakan, namun untuk dikatakan hewan kurban dia nggak sah. Misal dia habis maghrib habis subuh 10 Zulhijjah subuh dia udah motong, padahal sholat id belum. Maka ini hewan nggak sah dikatakan hewan kurban, walaupun itu hewan halal untuk dimakan. Ya, kemudian hadis wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Ya, semua hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Ya, sebagai informasi wacana keilmuan saja. Sebagian sahabat Nabi itu membolehkan memotong hewan kurban hingga sampai selesai Zulhijjah. Ya, jadi sampai Zulhijjah kelar tuh. Ya, anggaplah sampai tanggal 29 Zulhijjah misalnya. Tapi pendapat ini tidak terpakai
Ya, boleh dikatakan hari ini zaman kita ini kita nggak menemukan di negara mana, di negara Islam mana yang memotong hewan kurban hingga sampai selesai Zulhijjah. Namun hal itu ada ya tertera dalam kitab-kitab fikih para ulama sebagai pendapat para sahabat. Jadi sebagai wacana keilmuan nggak apa-apa kita tahu, namun secara praktek di lapangan tentu kita ya menggunakan yang masyhur, yang mainstream dilaksanakan oleh umat Islam. Baik. Kemudian jemaah sekalian kita lihat keterangan dari Imam Nawawi, ya ini keterangan tambahan tentang memotong hewan kurban di malam hari. Ya wa amma akhiru waqtiha fattafaqat nusus Syafi'i wal ashabu ala annahu yakhruj waqtiha bi ghurubi syams al-yaum ats-tsalis min ayami tasyriq. Ya akhir waktu penyembelihan itu ya para ulama sepakat sebagaimana nas ucapan Syafi'i dan para pengikutnya bahwa waktu itu telah selesai, telah habis dengan tenggelamnya matahari di hari ke-13. Ya, atau di hari ketiga hari tasyrik. Wattafaqu ala annahu yajuz dzabahuha fi hadzal zaman lailan wa naharon. Ya, kata mereka motongnya siang atau malam boleh. Lakin tetapi yukrahu indana adzabah lailan fi ghairi udhiyah. Namun kalau malam itu makruh. Kalau yang dipotong hewan selain kurban. Kalau kurban lebih makruh lagi. Nah ini kata Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita bicara sah, sah saja dipotong di malam hari. Namun hal itu dimakruhkan. Kenapa? Karena memang tidak menjadi kebiasaan dan enggak menjadi sunnah di zaman dahulu memotongnya malam hari. Oke, jenis hewan sudah kita bahas tadi. Dan tidak sah hewan kurban menggunakan yang lain. Ya, seperti misalnya ayam Bangkok, misalnya lele Dumbo satu kolom, walaupun harganya sama anggap, ya tetap tidak sah. Karena ini ibadah ta'abudi, ibadah peribadatan murni, yang SOP-nya udah ada aturan main sendiri, nggak bisa diubah. Ya termasuk juga ibadah kurban diganti dengan uang langsung diinfakin saja buat fakir miskin. Itu namanya sedekah, nggak dikatakan kurban lagi. Ya, karena kurban itu hakikatnya adalah an-nahar, penyembelihan. Aktivitas penyembelihannya nggak terjadi kalau dia hanya sekedar uang tadi. Namun jamaah sekalian, ada kasus di mana seseorang ketika dia kalkulasi misalnya begini, di saat yang bersamaan dengan musim kurban, ternyata ada kewajiban yang harus dia tuntaskan. Orang tuanya sakit misalnya, dan harus bayar rumah sakit. Dan ternyata nggak ada yang bisa bayar kecuali dia. Nah, saat itu ketika dia nggak jadi kurban, uang yang tadinya dia niatkan buat kurban, akhirnya dia alihkan untuk sesuatu yang lebih wajib, yaitu bantuin orang tua misalnya. Maka yang seperti ini, si anak ini mendapat 2 pahala. Pahala berbakti sama orang tua, menjalankan kewajiban tadi, uangnya diperlukan buat pengobatan orang tuanya, dan pahala kurbannya tetap dapat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man hamma bi hasanatin falam ya'malha, kutiba lahu bi hasanatin kamilah. Orang yang udah niat pengen bikin kebaikan, tapi nggak jadi terlaksana karena ada penghalang, ada uzur, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Gitu. Jadi kalau kita ini lagi pengen kurban, tahu-tahunya orang tua kita nelfon, pinjam duit dong, buat apaan Pak? Ini emak lu sakit nih, butuh duit buat berobat. Nah sementara mereka nggak ada duit. Nah, ini bagian dari bakti kita sama orang tua. Itu hukumnya wajib. Nah, ketika wajib ketemu sunnah, tentu wajib kita dahulukan. Nah, kalau kondisinya kayak begini, walaupun dia nggak jadi berkurban, tetap uangnya dia itu bermanfaat untuk sesuatu yang lebih wajib. Baik, jemaah sekalian, ini tentang masalah jenis hewan kurban yang sudah kita bahas tadi. Ya. Dan wa yujzi'u min kulli dzalik adz-dzakur wal inas. Hewan kurban semuanya sah, baik betina ya, baik jantan dan betina. Jadi nggak ada masalah. Mau jantan maupun betina semuanya tetap sah. Memang dari sisi manfaat atau lebih baik yang mana? Lebih baik yang jantan. Sebab yang betina biasanya dipakai untuk perkembangbiakannya. Sekarang kita masuk pada syarat ya hewan yang layak dijadikan hewan kurban. Jadi bukan layak untuk dimakan. Kalau semata-mata dimakan, yang penting sehat, selesai. Tapi kalau untuk hewan kurban nggak cukup sehat, nggak cukup sekedar sehat. Tapi ada syarat yang lain. Yang pertama syarat usia. Ayakuna fanaya, hendaknya dia sudah masuk umur. Domba 6 bulan, kambing biasa minimal setahun, kambing biasa, kambing Jawa kalau di kita begitu. Dalam bahasa Arab asyatu wal ghanam atau al-ma'zu. Ya, kalau domba kibash.
Ya, unta 5 tahun, sapi 2 tahun. Nah, ini baru sah yang segini. Di bawah ini, ya di bawah itu usia-usia ini, maka dia belum boleh dikatakan untuk kurban. Ya, walaupun sah untuk sekedar dimakan saja. Ya, makanya kalau ada di pinggir jalan tuh ada balibul. Ya, ada sate balibul di bawah 5 bulan. Ya, sekedar untuk dimakan sah, boleh. Tapi kalau untuk dikatakan hewan kurban tidak, ada aturan mainnya. Yang kedua, syarat kesehatan. Jadi syarat kesehatan, umurnya udah masuk, tapi itu hewan secara kesehatan nggak bisa, maka nggak boleh juga. Ayakuna salima, hendaknya hewan tersebut sehat. Fala tujzi'u fihil aura, nggak sah untuk hewan yang buta. Baik buta sebelah, apalagi buta dua-duanya. Ya, wala arja, dan nggak sah buat yang pincang. Salah satu kakinya pincang, apalagi pincang empat-empatnya, bukan pincang lagi, nggak bisa jalan itu. Ya, walal jurba, sakit kulit. Ya, apa istilahnya tuh, ada kurap lah apa misalnya. Ya, termasuk juga kambing atau sapi yang bibirnya kita lihat sariawan misalnya. Ini pernah saya alami sendiri beberapa tahun lalu, udah lama ketika beli kurban itu, beli kambing, ya belum sampai sempat dibawa, ya baru saya periksa-periksa ketahuan bibirnya itu pada ya berdarah-darah atau luka-luka. Yang ini jangan. Wala ajfa, dan juga jangan membeli atau mengkurbankan hewan yang ajfa. Ajfa artinya kurus. Jadi ada 4 nih, 4 cacat. Buta, pincang, sakit di kulit, penyakit kulit, dan kurus. Adapun telinga robek, telinga beset itu mayoritas mengatakan nggak ada masalah. Karena telinga nggak mempengaruhi kesehatan secara umum dan tidak mempengaruhi keindahan hewan tersebut. Ya, kemudian juga patah, ya tanduk patah, baik satu atau dua-duanya. Mayoritas ulama mengatakan juga tidak ada masalah. Kok kenapa nggak masalah? Bukankah itu ada sedikit ketidaksempurnaan ya, kuping robek, apalagi tadi tanduk patah. Itu dikiaskan dengan Rasulullah SAW pernah berkurban dengan hewan yang udah di steril, ya, udah dipotong, biji kemaluannya dipotong, ya ketika masa kecil hewan tersebut. Nah, Rasul pernah berkurban dengan hewan seperti itu, ya dalam hadis Imam Ahmad. Nah, dari situlah bahwasanya dibolehkan berkurban dengan hewan yang sudah misalnya sudah nggak ada tanduknya, patah misalnya, atau kuping yang robek. Karena kenyataannya nggak ada orang makan tanduk begitu. Itu hal yang nggak diperlukan. Walaupun tanduk kadang menjadi tanda tentang kedewasaan usia kambing siap dikurbankan. Ya. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana kalau sakitnya itu bukan dari pas beli? Pas beli mah sehat. Dia beli di hewan di pinggir jalan, misalnya dia sehat-sehat aja. Tapi begitu dititipkan ke panitia kurban di masjid atau sekitar masjid, mungkin lagi musim hujan atau apa, atau itu hewan bertengkar dengan hewan lain, terjadilah penyakit. Entah pincang, entah apa, misalnya terjadi penyakitnya di situ, bukan ketika beli. Ini gimana? Ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan untuk yang seperti itu masih diizinkan untuk disembelih kurban. Ini kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi ini syarat hewan layak kurban. Kemudian kita masuk pada upah untuk si penjagal, si pemotong, al-jazar. Ya, kita lihat di sini Ali bin Abi Thalib bercerita, amaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an akuma ala butnihi. Rasulullah memerintahkan saya untuk mengelola hewan kurbannya, unta. Ini kalau zaman sekarang Rasul sebagai mudohi itu orang yang berkorban, pemilik hewan kurban. Ali bin Abi Thalib itu panitianya. Nah, jadi Ali dikasih tugas sama Rasul, disuruh ngurus hewan kurban Rasulullah. Wa an atasaddaqa bilahmiha, ya Rasul menyuruh untuk itu hewan kurban disedekahin, ya kelar diurus, kelar dipotong-potong, disedekahin. Apa aja? Bilahmiha, dagingnya, wa juludiha, kulitnya, wa ajillatiha, punuknya, wa alla util jazar minha, dan nggak boleh mengupah siapa penjagal dari hewan tersebut, dari potongan hewan tersebut. Terus dari mana ngupahnya? Ali mengatakan nahnu nu'tihi min indina. Kami mengupahnya dari berangkas kami sendiri, dari uang kas atau anggaran lain, ya. Jadi nggak boleh begini nih. Misal kita panggil si penjagalnya, Pak, Bapak kan udah deal dengan kami, akan kami upah 1 juta rupiah dari sekian banyak hewan ini. Ini 800.000, 200-nya dalam wujud kepala sapi. Nah, ini nggak boleh.
Kenapa? Karena dia sama juga telah menjadikan hewan kurban sebagai alat pembayaran. Ya, menjadikan hewan kurban apapun itu, mau kepala, kulit, dagingnya, sebagai alat pembayaran, alat upah, ini nggak boleh. Harusnya dia mengatakan, Pak, kita udah deal 1 juta ya. Ini upah buat Bapak 1 juta, ini ada kepala, silakan Bapak bawa. Nah, kalau itu dikasih karena memang sedekah, itu boleh. Dalam arti sedekah, si pemotong memang dia berhak, ya, si panitia berhak, karena hewan kurban itu nggak pakai asnaf-asnafan. Beda sama zakat. Hewan kurban itu hakul jami, hak seluruh umat Islam, mau kaya mau miskin boleh, termasuk si pemotong. Nah, ketika kepalanya kita kasih ke mereka, kulitnya segala macam, silakan. Yang nggak boleh kalau dikatakan itu sebagai upahnya. Makanya kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, kami nggak boleh mengupah dia dari hewan kurban tersebut. Nah, kita lihat penjelasan Syekh Sabiq. Wa annahu la yajuz ayutil jazar minhu syai'an ala ma'nal ujrah. Ya, tidak boleh mengupah si penjaga dari potongan hewan kurban tadi dalam arti al-ujrah, upah bayaran. Walakin yu'ti ujrah, ya amalahu, tetapi memang dia boleh diupah dari aktivitasnya itu dengan akad ijarah, akad sewa jasa. Ya, karena dia punya jasa, tenaga, pikiran, waktu, dan skill untuk memotong sapi atau kambingnya itu. Baik, jemaah sekalian, ini. Ya, kemudian menjual kulit. Ya, menjual kulit ini terlarang menurut mayoritas ulama. At-tasaddaq bi jami'i al-hadi wa kullu ma yatislu bihi. Jadi semua bagian hewan kurban itu, mau apapun ya, semua bagian pokoknya itu disedekahkan, bukan dijual. Ya, Al-Aini di sini memberikan rincian, wa fihi man istadalla bihi ala man'i bi bai'il jildi. Hadis tadi, hadis Ali tadi itu menjadi dalil larangan menjual kulit. Al-Qurtubi mengatakan wa fihi dalil ala anna juludal hadi wa jilalaha la tuba. Ya, ini menjadi dalil kulit kemudian punuk semuanya la tuba, enggak boleh dijual. Lalu gimana cara mensiasatinya? Ketika hewan kurban begitu banyak di sebuah daerah, di sebuah masjid misalnya, dan mereka pun nggak bisa ngelolanya, banyak orang juga nggak mau menerima, buat apa, bingung. Akhirnya gimana nih? Maka saat itu bisa disiasati dengan cara disedekahkan dulu ke salah satu panitia misalnya, disedekahin ke panitia, silahkan. Kemudian si panitia, karena udah jadi milik panitia ini, misalnya kita ke salah satu orang, ya misalnya Bapak Fulan, ini kita sedekahin ke Pak Fulan itu. Karena udah jadi milik Pak Fulan, maka dia bebas menjualnya. Dia boleh, karena sudah jadi milik. Ya, karena apapun kalau udah jadi milik, ya walaupun itu tadinya sedekah dari orang ke kita, maka itu sudah boleh menjadi milik kita untuk kita apapun. Mau kita makan, mau kita jual, boleh. Nah, ketika dia jual, hasilnya untuk nanti kembali buat kepentingan masjid, fakir miskin atau apa, maka itu bagus. Nah, ini jalan tengah supaya kulit pun tetap bisa bermanfaat. Ya. Kemudian cara pembagian. Nah, si mudhohi, orang yang berkurban, dia boleh untuk memakannya. Bahkan bukan hanya boleh, tapi diperintah. Fakulu minha wa'imul ba'isal fakir. Makanlah olehmu hewan kurbanmu, lalu sebagian lain dikasih ke orang fakir. Jadi Allah yang perintah. Oleh karena itu para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan memakan hewan kurban sendiri itu sunnah. Ya, ini apa ya istilahnya, koreksi atas sebagian orang yang takut makan hewan kurban sendiri. Bukan takut masalah kesehatan, bukan. Mereka mungkin ada mitos-mitos tertentu ya di masyarakat. Ini ya harus kita luruskan, boleh. Mau makan daging hewan kurban kita, atau kita lagi akekah buat anak kita, boleh makan sendiri, nggak ada masalah, nggak ada larangan. Yang para ulama kita beda pendapat, kalau itu kurban adalah kurban nazar, kurban wajib. Ya, ada orang bernazar jika anaknya tembus ke PTN, dia akan nazar tahun 2021 ini akan kurban. Dan alhamdulillah anaknya tembus ke PTN. Akhirnya dia pun kurban. Nah, karena faktor nazar ini kurbannya, itulah ranah para ulama kita berbeda pendapat, boleh atau tidak. Sebagian mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena statusnya wajib, dan sedekah wajib itu nggak boleh dimakan oleh yang bersedekah. Sama kayak zakat. Ya, masa orang berzakat, habis zakat dia makan lagi? Nah, sama logikanya dengan kurban yang wajib, itu nazar. Yang lain mengatakan nggak ada masalah. Kenapa? Karena di dalam ayat ini fakulu minha itu nggak membedakan. Mau sunnah, mau wajib, pokoknya kurban aja deh. Silakan makan.
Nah, ini ada dua pandangan tentang masalah memakan hewan kurban yang melalui nadar, yang hukumnya wajib itu. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Kalau pengen hati-hati ya nggak usah. Biar itu menjadi sedekah kita saja, kita berikan ke orang lain. Ya, lil mahdi ayakula min hadihi alladhi yubahu lahul akla minhu. Si pemilik hewan kurban dibolehkan memakan bagian yang dibolehkan baginya sesuai keinginannya. Ay miqdar yasha, sesuai keinginannya, ayakulahu untuk dia makan bila tahdid tanpa adanya batasan. Tanpa adanya batasan. Yang penting dia punya rasa malu atau enggak gitu aja. Sebab jangan sampai gara-gara enggak ada tanpa batasan dia ngambil ya tanpa dikira-kira gitu. Pak, itu 4 kaki buat saya. Jeroan juga, kulit, daging luar dalam. Ini kan orang mikir juga nih orang kurban apa numpang dipotongin begitu kan. Ya, jadi intinya pada prinsipnya nggak ada masalah, cuman ya kita kembalikan kepada uruf, kebiasaan dan kepantasan yang terjadi. Walahu kadzalik ayyuhdi aw yatasaddaq bima yarah, dan juga ya hendaknya dihadiahkan atau disedekahkan. Ya ada yang mengatakan dimakan setengah dan sedekahin setengah. Ada pula yang mengatakan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk hadiah kerabatnya. Baik. Kurban ke daerah lain. Sekarang banyak tuh lewat lembaga-lembaga. Akhirnya kita pun transfer. Untuk yang seperti ini, ya, ijma' para ulama mengatakan sah jika memang di daerah lain sangat membutuhkan dan di daerah kita sudah banyak yang melakukan. Ya, jenis seperti ini, berkurban dengan model seperti ini, ada sisi negatif dan positif. Negatifnya adalah si mudhohi, si yang berkurban, dia kehilangan beberapa sunnah. Sunnah motong sendiri udah nggak mungkin, karena hewannya di sana. Yang kedua, sunnah menyaksikan, ini juga sulit. Karena kita nggak lihat lagi dipotongnya di mana dan bagaimana. Kecuali dia pengen pakai video call, bisa kelihatan gitu. Tapi biasanya sulit. Ya. Tapi ada positifnya. Positifnya adalah pemerataan syiar kurban. Apalagi tadi untuk ke daerah-daerah yang minoritas, daerah yang kurang, atau daerah bencana. Sementara di daerah kita sudah banyak. Jadi kurban daerah lain seperti itu. Ya. Yang terakhir, membagikan daging kurban matang atau mentah. Ini dua-duanya hal yang lapang saja. Pilih mana yang paling ringan bagi si panitia. Wal amru fi tauzi'iha madbukhah aw ghairi madbukhah wasi'. Ya, pembagian distribusi hewan kurban matang atau mentah ini amrun wasi', sesuatu yang luas aja. Ya, kita silakan milih yang mana. Wa innamal masyru' fiha ayyakula minha. Yang penting aktivitas orang menerima dan memakannya sudah terjadi. Wa yuhdi, dikasih hadiah, wa yatasaddaq, dan juga diberikan sedekahnya. Yang penting itu terjadi. Nggak ada masalah. Cuman satu hal jamaah yang perlu diingat, kan sebagian masyarakat kita ada tuh. Kalau kurban, siang-siang, zuhur, ibu-ibu udah memasak gulai atau sop hasil dari hewan kurban itu untuk panitia. Yang kayak begini boleh apa enggak? Kalau yang ditanya boleh atau enggak, secara fikih boleh. Kenapa? Karena tadi matang atau mentah itu hal yang lapang, dan panitia pun juga bagian dari umat Islam yang berhak menerimanya. Ya, yang jadi masalah bukan fikihnya. Yang jadi masalah bukan boleh atau enggak bolehnya. Yang jadi masalah adalah masalah etika. Enak enggak dipandang mata? Enak enggak dengan orang-orang lain yang masih ngantri belum dapat? Mereka baru dapat nanti habis asar. Sementara panitia udah makan nikmat dengan makanan hewan kurban tersebut. Ya, baik, ini bukan masalah hal haram, ini masalah kepantasan saja. Baik, adapun jamaah sekalian, untuk kurban patungan 7 orang itu sunnah. 1 sapi 7 orang. Ya, boleh nggak 8 orang? Apalagi saya RT sekampung, tidak sah. 7 orang itu maksimal. 7 orang itu maksimal. Ya, nggak boleh 8 orang. Ya. Adapun 6 orang, 5 orang, 3 orang, 2 orang sah. Jadi maksimal 7, lebih kurang dari itu nggak ada masalah. Tadi saya sudah sebut, Rasul aja sampai sendirian dia 100 ekor unta sendirian. Jadi sendiri mau 3 ekor, sendiri mau 2 ekor sah. Atau 1 ekor berdua nggak ada masalah. Ya, kemudian jamaah sekalian, ya 1 ekor kambing untuk sekeluarga sah dan nggak ada masalah. Itulah yang dilakukan oleh umumnya para sahabat Nabi. Ya, dan itu yang dikatakan oleh mayoritas ulama kecuali Hanafi. Ya, jadi bagi mereka 1 ekor untuk 1 keluarga itu sah. 1 ekor sendirian juga sah. Ya, 1 keluarga pengen 3 kambing, 1 atas nama bapak, 1 atas nama ibu, 1 atas nama anak, sah.
1 ekor buat rame-rame juga sah. Yang tidak sah yang mana? Kalau patungannya rame-rame. Nah, ini berbeda. Ya, makanya kebiasaan patungan anak sekolah kita, satu kelas 1 ekor mereka patungan, sebenarnya ini bagus untuk pendidikan, membiasakan untuk berkurban. Tapi kalau dikatakan ini sebagai kurban, ini kata Imam Nawawi, para ulama ijma tidak sah patungan kambing. Ya, tidak sah patungan kambing. Ya, namun kalau udah terlanjur terjadi dan kebiasaan di sekolah-sekolah anak-anak kita, ini bisa disiasati dengan cara gimana? Ketika uang sudah ngumpul atau sudah beli seekor kambing, maka mereka satu kelas itu bisa menghadiahkan ke 1 orang. Entah untuk penjaga sekolah, untuk buat salah satu guru. Lalu si orang yang menerima kambing itu dia bersedekah, dia berkurban atas dirinya dan keluarganya. Maka itu tetap sah hewan kurban. Adapun si anak-anak tadi, mereka tetap mendapatkan pahala karena mereka telah menjadi sebab orang lain berkurban. Baik, seperti itu tentang masalah patungan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada waktu untuk diskusi. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan. Banyak sekali yang kita dapatkan pada kajian siang hari ini. Alhamdulillah satu persatu. Mungkin kalau dijelaskan waktu 1 jam kurang Ustaz ya. Tapi kita belajar bagaimana dengan waktu yang singkat ini bisa mendapatkan gambaran secara umum tentang teknis pelaksanaan kurban. Mungkin banyak sekali pertanyaan yang ada dalam benak para Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa yang masuk kita jawab. Kalau waktunya ada kita selesaikan Ustaz ya. Kalau nanti ternyata waktunya habis, mungkin di pertemuan berikutnya bisa diperjelaskan lagi. Baik, saya bacakan Ustaz. Pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan dari Ibnu, Bapak Ibnu ya. Ustadz, kalau panitia masjid mengumpulkan kulit, jumlahnya banyak, kemudian dijual. Kemudian uangnya untuk pembangunan masjid. Bagaimana hukumnya? Silakan Ustadz. Ya, jazakallahu khairan. Tadi sudah saya sebutkan, larangan menjual hewan kurban yang sudah diserahkan ke panitia, itu jika yang menjual adalah si mudhohi, si pemilik hewan kurban, atau si panitia dalam konteks hadis tadi adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, si panitia nggak boleh. Lalu gimana cara mensiasatinya? Ya, disedekahkan dulu, dihadiahkan dulu ke salah satu orang di antara mereka misalnya, sehingga menjadi hak milik, menjadi milik pribadi itu. Tadi saya sebut misalnya si Fulan, ya Bapak Ahmad, ya kita panitia nih, ya kita bilang buat ente aja deh, ada 1/2 ton nih kulit, udah kita hadiahkan buat dia, ya entah tertulis, entah ada akad atau segala macam. Kalau udah jadi milik, maka si Pak Ahmad ini bebas mau ngapain aja. Nanti dia jual atau dia mau bikin beduk terserah. Lalu hasil penjualannya dia pakai untuk masjid, untuk kembali buat operasional kurban, mungkin belum selesai, belum tuntas operasionalnya. Ini bebas ya. Walaupun lebih baik itu uangnya tetap dikembalikan untuk kepentingan umat. Itu lebih utama. Ya. Mungkin di bagian akhir itu kurang jelas tadi Ustaz. Lebih baik uangnya dikembalikan kemana Ustaz tadi Ustaz? Kepentingan umat. Oh, kepentingan umat. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, uang tersebut diserahkan dulu, dihibahkan dulu untuk mensiasatinya, dihibahkan dulu kepada orang lain, kemudian orang tersebut baru boleh menjualnya, terserah mau dijual kemana lah. Iya. Nah, kemudian kalau nanti terkait dengan urusan pembangunan masjid, jadi diserahkan lagi mau dibuat apa saja terserah, termasuk untuk membangun masjid gitu Ustaz ya, kurang lebih ya. Iya. Nah, ya. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika ada berkurban di komunitas masyarakat, bukan di masjid atau yayasan?
atas daging kurban tersebut dibagi untuk seluruh masyarakat, tapi di situ saja. Mungkin RT atau RW tersebut saja, tidak dibagikan ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Apakah kurbannya sah, Ustaz? Oke. Cukup jelas pertanyaan, Ustaz ya? Silakan, Ustaz. Jadi gini, masalah sah tidaknya hewan kurban itu hal yang terpisah dengan masalah pembagian. Sah tidaknya hewan kurban itu terkait dengan 3 hal tadi tuh yang pertama-tama kita bahas di awal. Niat, hewannya, dan apalagi tadi waktunya. Niatnya taqarrub ilallah, hewannya benar-benar hewan kurban, sapi atau kambing atau unta, dan disembelihnya di hari-hari tasyrik atau di hari H tanggal 10 Zulhijjah. Ketika ini semua sudah terpenuhi, sudah sah. Ya, adapun masalah pembagian itu sudah klaster tersendiri dari pembahasan sah tidak sahnya si mudhohi berkurban, gitu. Ketika dia membagikannya ke daerah dia sendiri, ke panti asuhan, ke mana, maka itu sudah tidak pada pembahasan tentang sah atau tidak sahnya hewan kurban. Ya, yang jelas memang untuk pembagian ada tata krama, betul. Sama kayak zakat juga. Dianjurkan untuk dibagikan ke daerah sendiri dulu. Sebelum dia ngasih ke daerah lain. Kecuali daerah sendiri udah tercover banyak banget orang berkurban, sementara daerah lain belum. Bisa saudara kita di kampung telepon, korban di sini dong, di sini jarang nih yang korban, satu masjid paling 1 ekor doang, sementara kita orang Islam padat di sini. Wah, kita di sini di Jakarta, di Depok dan sekitarnya misalnya satu masjid bisa belasan kambing, di 7 ekor sapi. Akhirnya kita pun ke sana misalnya. Nah, kalau kondisi kayak gitu silahkan ke sana. Dari sisi itu nggak ada masalah. Ya, baik. Silakan, ada yang lain? Jadi kalau boleh disimpulkan, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah boleh, Ustaz ya, diperbolehkan. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz, sehubungan dengan kondisi COVID seperti sekarang, di mana besar kemungkinan kita kesulitan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Pertanyaannya, bagaimana teknis berkurban dengan situasi seperti sekarang? Yang kedua, jika kita menyerahkan uang untuk berkurban melalui lembaga yang menawarkan daging yang sudah dikemas atau kornet semacamnya, bagaimana hukumnya? Ya, boleh Ustaz. Sudah jelas. Memang dalam kondisi seperti ini ada akhirnya banyak pilihan dalam rangka tetap menjaga prokes tadi ya. Pilihan pertama adalah yaitu kita menyerahkan hewan kurban kita ke RPH. Nah, ini yang sering terjadi di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu kita tidak menemukan masing-masing masjid bikin kurban sendiri. Tidak. Di Mekah Madinah misalnya. Mereka kalau kurban itu enggak, misal masing-masing masjid ya bikin kurban sendiri, tidak. Mereka nyerahin ke RPH pemerintah. Ya, cuman budaya itu kan di Indonesia enggak biasa ya. Kita biasanya budayanya adalah masing-masing masjid bikin kepanitiaan kurban dan kita ngasih ke daerah-daerah terdekat gitu, ke orang-orang terdekat. Nah, kalau emang situasinya nggak memungkinkan motong di sekitar masjid sendiri dalam rangka menekan kemungkinan kerumunan, maka dibolehkan ke RPH saja. Ya, ada petugas yang motong di situ dan mereka udah diupah oleh panitia untuk melakukannya. Ya, kemudian dagingnya pun akhirnya diserahkan lagi kepada panitia, kemudian panitia membagi-bagikannya tanpa harus ada antrian yang membuat terjadinya kerumunan. Ya, nanti panitia yang keliling ke rumah-rumah yang bagi. Itu opsi yang pertama, untuk opsi yang lebih aman dan kondusif di situasi kayak begini. Opsi yang kedua yang tadi disampaikan memang, yaitu kita kasih ke lembaga, lalu lembaga itu melakukan pengawetan dengan cara dibikin kornet atau apa. Apakah ini dibolehkan? Boleh. Di beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari misalnya, para sahabat Nabi dibolehkan untuk tadakhur. Tadakhur itu menyimpan hewan kurban
sempat dilarang menyimpan hewan kurban selama lebih dari 3 hari nggak boleh. Kenapa? Karena maunya Nabi itu hewan jangan disimpan, tapi dibagi-bagiin karena banyak orang kelaparan. Nah, tahun berikutnya sahabat Nabi bertanya, apakah ini kami bagi-bagiin lagi? Oh, nggak apa-apa, kamu simpen. Tahun lalu disuruh bagi-bagiin karena ada orang kelaparan. Sekarang silakan kalian simpan. Nah, ini menunjukkan bahwa menyimpan daging kurban ya untuk keperluan kita lebih panjang itu nggak ada masalah. Nah, cara menyimpan supaya nggak basi gimana? Supaya nggak busuk kan tentu dimatangkan dulu. Apalagi zaman dulu yang belum ada freezer kan. Ya akhirnya sekarang ada teknologinya berupa dijadikan kornet atau apa, lalu dibagikan ke masyarakat. Hal ini sudah terjadi sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Teknologi sosis itu bukan dari Barat ya. Sosis itu sebenarnya dari budaya Islam pertama kalinya. Tapi orang menyangka itu makanan orang Barat. Tidak. Ya, semenjak Umar bin Abdul Aziz, kurban itu melimpah ruah hingga akhirnya nggak tertampung di sesama negeri Muslim hingga akhirnya sampai dibagikan ke daerah-daerah Afrika. Nah, zaman dulu ya kita lihat butuh waktu bukan hanya berhari-hari, bisa berbulan-bulan untuk dari pusat ibu kota di Baghdad misalnya ke Afrika itu butuh waktu lama. Jadi yang seperti itu sudah terjadi sejak masa dahulu. Ya, dan masa sekarang kita lihat juga terjadi kayak misalnya di bulan sabit merah atau punya beberapa lembaga punya Timur Tengah ya, mereka membagikannya hingga sampai ke dunia Islam di tempat lainnya dalam bentuk kornet atau apa. Itu nggak ada masalah. Ya, Allah misal. Ya, alhamdulillah. Berarti singkatnya diperbolehkan berkorban dan hasilnya dijadikan dalam bentuk apapun Ustaz ya, termasuk kornet. Kemudian ada pertanyaan terakhir ini. Penegasan sebenarnya Ustaz ini sebenarnya. Oh, ini bukan ada pertanyaan. Apa hukumnya menawar hewan kurban saat jual beli Ustaz? Nah, monggo silakan Ustaz. Ya, kalau semata-mata fikih, tawar-menawar itu muamalah fikih ya. Al-aslu fil asya al-ibaha, hukum asal dari urusan duniawi, muamalat itu sah dan boleh. Illa ma warada an syari' tahrimuhu, kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini sama ketika tawar-menawar harga orang berangkat haji. Ya, pemerintah mengusulkan 40 juta, lalu oleh DPR dikatakan itu kemahalan. Ya, bisa kesian orang mau pergi haji mahal-mahal sekian aja. Ya kayak begitu. Yang nggak boleh, yang ditawar bukan harganya, tapi jenis hewannya. Boleh nggak kalau kurban bukannya sapi, bukannya unta atau kambing, ya tapi ikan kembung misalnya. Nah, ini nggak boleh. Nawar-menawar jenis hewannya. Kalau nawar-menawar harga itu boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari muamalah fikih. Nggak ada masalah kalau itu. Ya sama, kita sholat pakai peci. Tawar-menawar harga peci boleh. Kita sholat pakai sejadah, pakai baju koko, pakai jilbab, pakai mukena. Ya, menawar harga mukena boleh, boleh. Ya nggak boleh kalau nawar dalam arti pakai mukenanya boleh nggak, hanya setengah, bawahnya nggak pakai apa-apa. Ya itu yang nggak boleh. Nah, ini tolong dibedakan antara keduanya. Ya, taib. Ada lagi? Ini Pak Tri sama Pak Nadar pada senyum-senyum, kayaknya mengena sekali. Afwan, emang gini, kalau bicara afdol, bagusnya kan yang kan Rasul itu ngasih contoh kalau kurban itu yang paling bagus, paling gemuk gitu. Logikanya kalau yang paling bagus, paling gemuk kan nggak usah ditawar lagi gitu. Itu logikanya gitu emang. Tapi itu tidaklah membuat larangan menawar, ya pada prinsipnya sih boleh-boleh aja. Tapi kalau dia pengen yang lebih mahal juga silakan. Lebih bagus. Tapi Afwan, kadang-kadang lihat pedagang ini menggila-gilaan juga kan. Haji mumpung ya. Ketika hari ini yang dulu kambingnya 2 juta, jadi tiba-tiba 3,5 juta gitu. Sementara kalau kita mau nawar, psikologis kita seolah-olah kita nggak ikhlas gitu kan. Iya. Itu gitu. Ya, bisa jadi memang ada orang yang agak-agak kesel melihat harga yang nggak rasional gitu kan. Kok baru aja kemarin katanya 20 juta sapi. Lah sekarang kok udah jadi 30, beda 2 hari doang. Karena dia ngelihat lagi rame ini misalnya. Ya, sebenarnya gini, terlepas dari itu tidak mengubah hukum kebolehan nawar ya. Masalah hati dia jadi nggak ikhlas, ini ya kembali ke masing-masing orang bagaimana dia mengelola emosinya saat itu. Walau misal.
Ini ada terakhir Ustadz dari Bapak Sony Muraya ini, Pak SM. Menyambung Pak Ibnu, awan Ustadz, itu namanya bukan mengakali yang kulit tadi yang kita sedekahkan ke orang dulu dengan perjanjian, terus kita minta orang itu menjual untuk kemudian keuntungannya diserahkan untuk masjid. Ini kurang tahu nih, Masnya gimana nih Bapak SM? Saya udah nangkap. Itu bukan mengakali, itu emang dibolehkan. Ya, ini saya kasih tulisan saya artikel penerima daging kurban boleh nggak menjualnya? Baca nggak nih? Baca ya. Kantor. Ya, ini ada fatwa dari Lajnah Daimah. Jika kulit sudah diberikan kepada orang fakir atau yang mewakilinya, maka tidak ada larangan baginya menjualnya dan memanfaatkan hasil penjualannya. Sesungguhnya larangan tersebut khusus bagi mudhohi, si pemilik hewan kurban. Demikian juga yayasan khairiyah, tidak apa-apa mereka menjual kulit yang mereka dapatkan dan menyalurkannya ke maslahatan fakir miskin. Ini sudah kita bahas tadi, itu nggak ada masalah. Itu yang saya sampaikan tadi itu masalah teknis doang, bukannya mengakal, itu teknis. Ya secara teknis, ya panitia ya kasih aja ke salah satu, disedekahin ke salah satu panitia, sehingga itu menjadi milik salah satu di antara mereka. Ya kalau itu sudah menjadi milik, maka dia bebas mau diapain kayak, dia jual, dia pakai. Dan kalau dia ingin lebih baik lagi, memang hasil penjualannya untuk masjid lagi. Jadi bukan pakai perjanjian, ntar kamu habis jual buat masjid ya, nggak begitu. Ya itu ngakalin memang namanya. Tapi ini kita berikan kebebasan sama dia. Ya kalau dia ngasih ke masjid lagi, ya alhamdulillah. Ya, dan itu memang lebih baik supaya kembali untuk kemaslahatan umat. Wallahu a'lam. Ya. Kalau itu diakadkan di awal boleh nggak, San? Kalau misalkan di panitia nih, misalkan sebenarnya begini, ya sebenarnya kalau siapa si mudhohi, orang pemilik kurban, udah datang ke panitia, udah nyerahin, udah mempercayakan, sebenarnya tanpa usah diucapkan pun orang juga udah tahu dia ini sudah apa istilahnya menyerahkan ke kita untuk mengelolanya. Ya, tapi emang kadang orang itu butuh penegasan. Ya, sebagian orang tuh butuh penegasan supaya hatinya tenang. Maka dalam keadaan seperti itu ya nggak ada masalah kalau dia bikin tertulis bahwa unta ini sapi ini saya sedekahkan untuk panitia dan panitia sudah bebas memanfaatkannya. Ya mau disedekahin, mau diapa misalnya gitu. Nah, kayak gitu silahkan untuk lebih tenang lagi si mudhohinya. Wallahu a'lam. Cukup? Udah 1:30. Ya. Insya Allah, Bapak-Bapak, karena masih penasaran, mungkin bisa disimpan dulu penasarannya ya, Bapak Chandra dan Bapak-Bapak lainnya. Ya, tadi. Nah, alhamdulillah waktu kita sudah 10 menit meninggalkan pukul 13.30. Ya, mungkin kita harus menyudahi kajian kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz Farid Luqman, alhamdulillah kita telah sampai kepada penghujung acara pada kajian tentang fikih kurban pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan lebih bisa disampaikan ke panitia yang mungkin nanti akan kami teruskan ke Ustaz Farid Luqman biar para jamaah ini semangat untuk menggali daripada fikih kurban. Nah, mungkin karena yang saya dikatakan di depan tadi 1 jam itu mungkin dirasa sangat kurang ya Ustadz ya untuk menjawab semua unek-unek tentang teknis kurban pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian Masjid Al-Muhajirin fikih kurban pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Apabila dari panitia kami ada kesalahan, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berikan kita bimbingan, taufik hidayah untuk senantiasa mencari ilmu dan menambah ilmu serta kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada Ustaz Farid Luqman kami ucapkan jazakallah khairan katsir. Kami ucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja, Ustadz. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah, kami dari panitia ucapkan salam